Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu kembali di pelajaran fikih. Mari sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan dari surat Al-Fatihah ini, kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, pada pertemuan kali ini yaitu pada mata pelajaran fikih kali ini kita membahas bab puasa Ramadan. Apa itu puasa? Puasa menurut bahasa artinya adalah menahan. Sedangkan puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu. Itu adalah arti dari puasa. Kemudian puasa itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya puasa wajib dan ada yang namanya puasa sunnah. Apa itu puasa wajib? Puasa wajib yaitu puasa yang diwajibkan bagi setiap muslim. Contoh dari puasa wajib yaitu yang pertama ada yang namanya puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Ini wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Kemudian puasa wajib berikutnya ada yang namanya puasa nazar atau puasa janji. Kenapa disebut puasa janji? Karena seseorang yang telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib melaksanakan nazar tersebut. Contoh dari puasa nazar yaitu ketika kita menghadapi sebuah ujian, kemudian kita bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya bernazar, jika saya lulus dalam ujian ini, maka saya akan puasa 1 hari." Dan ternyata hasil ujiannya dia lulus. Maka dia wajib melaksanakan puasa nazar tersebut, yaitu melaksanakan puasa 1 hari. Dan berikutnya puasa wajib yang tergolong ke dalam puasa wajib yaitu ada yang namanya puasa kafarat atau puasa denda. Yaitu puasa yang dilakukan ketika kita melanggar atau kita telah melanggar peraturan atau melanggar kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika bulan Ramadan, seorang suami istri di siang hari dia berhubungan suami istri, maka suami istri tersebut wajib melaksanakan puasa kafarat di bulan lain selain bulan Ramadan, yaitu dengan puasa kafarat selama 2 bulan berturut-turut. Itu yang namanya puasa kafarat. Kemudian puasa berikutnya selain puasa wajib ada yang namanya puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Yaitu puasa yang dihukumi sunnah. Jadi tidak ada kewajiban seorang muslim untuk puasa tersebut. Tapi ketika seorang muslim melaksanakan puasa sunnah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ditinggalkan puasa sunnah tersebut, maka tidak berdosa. Beda dengan tadi puasa wajib. Kalau puasa wajib kita laksanakan mendapatkan pahala, tapi ketika kita tinggalkan, maka kita akan berdosa. Yang termasuk ke dalam puasa sunnah, yaitu ada yang namanya puasa Senin Kamis. Kemudian ada yang namanya puasa hari Arafah, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ada yang namanya puasa Asyura, yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ada yang namanya puasa Syawal, yaitu puasa yang dilaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada yang namanya puasa Nabi Daud, yaitu puasa yang dilaksanakan 1 hari puasa, 1 hari berbuka.
satu hari puasa, satu hari berbuka. Itu namanya puasa Nabi Daud. Berikutnya, apa hukum puasa Ramadan? Hukum puasa Ramadan itu hukumnya wajib, yaitu dikerjakan mendapatkan pahala, dan ketika kita tinggalkan maka akan berdosa. Sebagaimana telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumussyiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa." Itu merupakan dalil dari hukum puasa Ramadan. Kemudian syarat wajib puasa. Seseorang diwajibkan berpuasa ketika memenuhi kriteria-kriteria dari syarat wajib puasa. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia sudah balik. Balik itu sudah cukup umur, yaitu dengan ciri-ciri seseorang dikatakan balik. Yang pertama, bagi seorang pria atau seorang laki-laki telah keluar sperma pada usia 9 tahun. Kemudian bagi perempuan telah keluar darah haid juga pada usia 9 tahun. Ketika laki-laki belum keluar sperma dan perempuan juga belum keluar darah haid, maka digenapkan ketika dia usia 15 tahun belum mengalami itu, maka ketika umur 15 tahun dikatakan balik. Yang ketiga yaitu berakal sehat, yaitu tidak gila dan juga tidak mabuk. Yang terakhir, mampu berpuasa. Ketika seseorang memenuhi 4 kriteria ini, maka dia wajib berpuasa. Tapi ketika salah satu dari kriteria ini tidak memenuhi syarat, maka dia tidak wajib berpuasa. Contoh, ketika dia beragama Islam, dia balik, dia berakal sehat, tapi dia tidak mampu berpuasa. Misalkan dia sedang sakit, atau dia sedang musafir perjalanan jauh, atau dia seorang yang sudah tua renta, maka dia tidak wajib berpuasa. Tapi nanti bisa dikodok dan bisa dibayar fidyah. Kemudian syarat sah puasa. Seseorang dikatakan sah puasanya ketika dia memenuhi kriteria-kriteria dari syarat sah puasa. Yang pertama yaitu seseorang dikatakan sah berpuasa ketika dia beragama Islam. Yang kedua, ketika dia mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah seseorang yang telah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seseorang telah dapat membedakan mana yang berpahala dan mana yang berhukum dosa. Itu yang disebut mumayyiz. Kemudian berikutnya yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Jadi seorang perempuan ketika dia sedang datang bulan atau haid dan dia atau nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Maka dia tidak boleh berpuasa. Harus suci dulu dari yang namanya haid dan dari yang namanya nifas. Kemudian yang terakhir, syarat sah puasa itu pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ketika puasa Ramadan, berarti waktunya di bulan Ramadan. Jangan ketika melaksanakan puasa Ramadan, tapi dilaksanakan ketika bulan Rajab. Atau dilaksanakan ketika bulan Rabiul Awal. Maka itu enggak sah puasanya. Puasa Ramadan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ketika 4 kriteria ini telah dilengkapi, maka sah puasanya. Berikutnya rukun puasa.
Rukun puasa itu yang pertama yaitu niat. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Apa niat puasa? Niat puasa itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kapan dibaca niat? Niat itu dibaca afdalnya ketika malam hari. Dan niat itu bisa juga dibaca ketika waktu sahur. Sebelum terbitnya fajar. Jadi niat itu dibaca sampai sebelum terbitnya fajar. Bisa dimulai dari malam hari. Dan bisa juga dibaca ketika waktu sahur. Yang penting dibaca niatnya. Jangan sampai ketika kita berpuasa, kita lupa membaca niat, maka puasanya itu tidak berpahala. Kenapa? Karena niat merupakan rukun dari puasa. Kemudian rukun puasa yang kedua, mencegah diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang terakhir, telah memenuhi syarat wajib puasa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian sunnah-sunnah puasa. Tadi ada rukun puasa. Rukun puasa itu yang wajib dilaksanakan. Ketika ditinggalkan rukun puasa tersebut, maka puasanya tidak sah. Dan berikutnya sunnah puasa. Sunnah puasa ini bisa dikerjakan, bisa tidak, karena namanya sunnah. Sunnah yang pertama itu menyegerakan berbuka puasa ketika sudah masuk waktu berbuka puasa. Jadi ketika azan maghrib sudah berkumandang, Allah Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai, maka kita harus menyegerakan berbuka puasa. Jangan mentang-mentang kuat, nanti aja puasanya, tanggung. Baru maghrib, ntar aja isya buka puasanya. Nah, itu nggak boleh. Sunnahnya menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kedua, sunnahnya juga berbuka dengan makanan yang manis terlebih dahulu. Biasanya sunnah itu makan kurma atau makan makanan yang manis. Itu juga sunnah. Cuma yang ketiga, membaca doa berbuka puasa. Jangan lupa baca doa berbuka puasa. Yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau baca doa yang lain juga silahkan. Yang penting sunnahnya membaca doa berbuka puasa. Kemudian yang keempat, mengakhirkan makan sahur. Sunnah mengakhirkan makan sahur. Jadi maksud mengakhirkan makan sahur ini yaitu makan sahur di waktu-waktu sebelum imsak. Ketika imsaknya 4:30, maka makan sahur jam 4. Jangan makan sahurnya jam 12, itu bukan makan sahur. Atau makan sahurnya jam 1, itu makan malam, bukan makan sahur. Yang namanya makan sahur yaitu pada waktu sahur, sekitar jam 3 atau jam 4. Kemudian yang kelima, meninggalkan pembicaraan yang buruk dan tercela. Ini juga sunnah. Sunnah puasa itu meninggalkan pembicaraan atau meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk dan tercela. Karena itu akan mengurangi pahala berpuasa kita. Ketika kita berpuasa di siang hari, kemudian kita menggunjing orang lain, kemudian kita mencela orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, menggibah orang lain, itu akan mengurangi pahala puasa kita. Oleh karena itu, sunnahnya meninggalkan pembicaraan yang buruk dan tercela tersebut. Yang terakhir yaitu memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa. Ya, ini maksudnya memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa. Jadi disunahkan ketika kita berpuasa dan teman kita atau tetangga kita atau orang lain juga berpuasa, kita sunnah berbagi makanan. Biasanya tradisi kita itu berbagi takjil, ya, di jalan, di masjid, di musola, itu hukumnya sunnah. Ada sebuah hadis kata Rasulullah, siapa orang yang memberi makan orang yang berpuasa,
maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Oleh karena itu tradisi kita selama ini ketika puasa maka biasanya itu tradisi itu berbagi takjil di jalan, di masjid, di musola itu juga berbagi takjil. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Ini yang perlu kita perhatikan. Hal-hal yang membatalkan puasa ketika kita lakukan maka puasa kita batal. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Sengaja di tengah hari kita makan. Tuh batal puasa. Tapi Ustadz, ketika kita nggak sengaja gimana hukumnya? Ketika tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Contoh, ketika kita sedang berolahraga. Biasanya pulang dari olahraga kita langsung minum. Dan di hari pertama puasa kita lupa kalau kita sedang berpuasa. Kita habis olahraga pulang kita langsung minum. Setelah minum kita baru ingat, oh iya kita sedang berpuasa. Berarti itu tidak batal puasanya. Karena tidak disengaja. Lanjutin puasanya. Kemudian yang batalkan puasa yang kedua, muntah dengan sengaja. Yaitu dimasukin tangannya ke mulut supaya dia muntah. Itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau nggak sengaja, ketika tiba-tiba kita enek atau di perjalanan kita mual, muntah, itu nggak sengaja, maka tidak batal puasanya. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Berikutnya, hilang akal. Hilang akal di sini mabuk, gila, pingsan, itu membatalkan puasa. Ketika seseorang pingsan, maka dia sudah batal puasanya. Kenapa? Karena hilang akalnya. Orang gila juga udah hilang akalnya. Pagi dia puasa, siang hari dia stres gila, maka dia batal puasanya. Kemudian yang terakhir, berniat membatalkan puasa. Batalin puasa aja. Ketika niat tersebut, maka dia batal puasanya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu tentang puasa Ramadan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.